Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke ya, jadi untuk metode penelitian, ya ini juga pertemuan terakhir ya. Harusnya yang Sabtu lalu gitu ya, tapi karena berhubung Ibu kurang sehat. Nah, untuk Metapol sendiri, ini kan 4 SKS ya, jadi mata kuliah yang cukup banyak gitu, cukup banyak dalam artian sebenarnya waktu kita untuk mengajarnya sebenarnya tidak mencukupi gitu, tapi Ibu padakan bahan-bahan mata kuliahnya dengan membahas hal yang penting-penting saja. Jadi memang sebenarnya di metode penelitian ini masih banyak gitu yang belum Ibu sampaikan dan belum detail ya, khususnya tentang format penulisan. Tapi mau gimana lagi gitu, karena memang satu keterbatasan ini kita secara virtual ya, yang kedua juga keterbatasan waktu kita ya dalam membahas materi-materi metode penelitian hukum, jadi nggak bisa mendetail Ibu menjelaskannya ya. Sekali lagi Ibu sampaikan untuk format penulisan dari sekarang kalian minta ke bagian prodi ilmu hukum untuk memberikan buku panduan dalam penulisan skripsi yang akan kalian gunakan untuk penulisan skripsi kalian nanti di akhir perkuliahan ya, akhir semester terakhir di kuliah kalian. Kemudian untuk materi-materi lainnya juga ya, seperti penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif, itu Ibu harapkan lebih dipelajari ya. Bagaimana jenis penelitian hukum normatif itu dilakukan, seperti apa pengolahan bahan-bahannya, penulisannya, ya itu lebih banyak dibaca lagi untuk penelitian hukum normatif. Begitu juga dengan penelitian hukum empiris ya. Penelitian hukum empiris juga seperti itu. Apalagi yang nanti ada lokasi penelitian ya untuk penelitiannya, maka Ibu harapkan untuk lebih mempelajari lagi. Makanya Ibu sampaikan dari awal perkuliahan kita waktu itu kan beli buku ya kan, Ibu bilang sampaikan beli buku minimal 1 buku metode penelitian itu kalian harus punya. Kenapa? Karena itu dibutuhkan untuk penulisan skripsi kalian. Jadi nanti dibaca lagi tentang penelitian hukum normatifnya, ya. Kemudian juga tentang bahan-bahan hukum dalam penelitian. Ada dia yang primer, ada dia yang sekunder, ada tersier. Itu juga Ibu harapkan lebih dibaca lagi nanti ya. Karena bagaimana membuat skripsi kalau tidak mengetahui bahan-bahan apa saja yang harus ditulis di dalam skripsinya. Jadi dibaca lagi lah tentang bahan-bahan hukum dalam penelitian. Kemudian mungkin yang terakhir itu tentang footnote ya, tentang catatan-catatan kaki. Apakah itu penulisan footnote seperti apa ya? Kemudian jadi sama tuh footnote itu sistematikanya dengan daftar pustaka. Hanya saja dia mungkin lebih pada sesuatu yang lebih simpel dari daftar pustaka karena dia di bawah kaki ya, catatan kaki di skripsi. Nanti di dalam footnote itu juga ada namanya objit, ada namanya ibit, ada namanya logchit ya. Nah, itu nanti kalau ibit dia sama, kalau objit dia tuh ada 2 buku dengan pengarang yang berbeda, kembali lagi ke buku yang pertama, itu objit. Kalau dia logchit dengan buku yang sama, tetapi ada pelompatan dari buku yang berbeda. Jadi kalau pembahasan Ibu kurang kalian pahami, nah itu bisa dipelajari lagi. Jadi sebenarnya metode penelitian hukum nggak cukup waktunya untuk membahas secara detail. Oleh karena itu, Ibu hanya menyampaikan garis-garis besarnya saja. Selebihnya nanti kalian harus lebih banyak membaca sendiri ya, khususnya tentang bukunya, buku metode penelitian hukum itu dibaca,
benar-benar agar nanti dalam penulisan skripsinya tidak bingung ya. Dan kalau sudah ada yang dekat dengan penulisan skripsi ya, maka harus udah mulai cicil-cicil beli buku, minimal 10 buku ya kan yang Ibu sampaikan. Saya idenya tentang narkotika, maka belilah 10 buku tentang narkotika ya. Oke, mungkin itu aja ya dari Ibu ya untuk kuliah terakhir kita ya, memang sebenarnya sudah UAS ya, sudah ujian akhir semester. Kalian juga ada yang mengumpulkan di kantong tugas ya. Ada juga Ibu lihat yang mengumpulkan di WhatsApp grup ya, tidak apa-apa ya, mungkin karena keterlambatan waktu, pekerjaan dan lainnya Ibu akan tetap periksa ya. Jadi kita sudah banyak materi yang Ibu sampaikan. Bahkan untuk mata kuliah Metopol ini nggak ada tugas kelompok ya. Hanya tugas pribadi aja waktu itu ya, yang buat jurnal. Jadi memang Iya, Bu. untuk metode penelitian ini hanya tugas pribadi, tidak ada tugas kelompok. Lain dengan mata kuliah lain. Kalau mata kuliah lain itu pasti ada tugas kelompoknya ya. Karena kita memang 4 SKS dan waktu juga terbatas ya. Jadi Ibu hanya membuat tugas pribadi. Itu pun nggak ada kuis kita ya kan. Seharusnya ada kuis, gitu, minimal 1. Tapi ya sudahlah. Ini aja kita hanya sudah lewat UAS ya kan, baru bisa Zoom untuk terakhir gitu ya kan. Gimana lagi mau buat kuis, mau buat tugas kelompok dan lain-lainnya ya. Jadi Ibu harapkan semoga apa yang Ibu sampaikan ya selama ini itu bisa kalian terima ya, dan bisa menambah pengetahuan ya, walaupun kita secara virtual ya. Kayaknya Ibu aja sendiri gitu yang ngomong gitu, tapi nggak apa-apa. Saya yakin kalian dengar. Cuma mungkin Dengar masalahnya, kok, Bu. iya oke. Jadi mungkin masalahnya mungkin di pekerjaan atau lagi di jalan ya, jadi Ibu paham ya. Ini juga kelas karyawan gitu ya. Makanya pasti banyak kendala-kendala. Oke, mungkin dari Ibu itu aja ya. Terakhir, Ibu harapkan belilah bukunya 1 dan jangan sampai nanti pas waktu skripsi salah-salah metode penelitiannya ya. Jadi Ibu harapkan yang mengikuti kelas Ibu itu sudah paham tentang bagaimana jenis penelitian, bagaimana cara meneliti ya, bagaimana membuat proposal penelitian. Itu juga belum Ibu ajarkan ya, buat bab 1 kita ya. Yang pasti kalau kalian udah lihat buku petunjuk dari Prodi Ilmu Hukum, itu nanti udah nampak ya. Bagaimana bab 1 itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan, ada manfaat dan lain halnya ya. Jadi nanti di skripsinya sudah memahami lah, minimal memahami tentang jenis penelitian empiris dan jenis penelitian normatif itu dulu ya. Oke. Baik, karena kita sudah di ujung perkuliahan ya, Ibu mengucapkan terima kasih dan memohon maaf ya yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian kata ya, dalam hal waktu mungkin kadang maju, kadang mundur ya waktu perkuliahan kita. Ibu mohon maaf dan mungkin juga beberapa hal yang tidak mengena di hati kalian ya, Ibu juga mohon maaf ya. Sebesar-besarnya semoga kita dipertemukan di mata kuliah selanjutnya dan supaya kelas Ibu ini metode penelitian hukumnya bagus-bagus nanti ke depan dan kita dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, mungkin itu aja ya dari Ibu ya, kuliah terakhir. Tadi juga udah penutup di mata kuliah perlindungan anak ya. Agak terharu juga ya. Nggak terasa aja kayaknya baru masuk gitu kita ya. Udah di penghujung perkuliahan ya. Ibu kayaknya baru mulai aja gitu di bulan berapa kita awal? Bulan 10 ya? Bulan 10 atau bulan 9? Udah mau masuk, udah bulan 1 mau bulan 2 ini ya. Nggak bener-bener
nggak terasa gitu waktu ya. Jadi ya gitulah, ada pertemuan, ada perpisahan ya, dan semoga kita ada mata kuliah nantinya bisa jumpa lagi ya di mata kuliah Ibu ya. Oke, terima kasih buat kita semua dan semoga Ibu dan kalian sehat selalu ya. Menyongsong 2022 dengan hal-hal yang baru, dengan sesuatu yang menyenangkan ya. Dan semoga pandemi ini bisa cepat berakhir agar kuliah kita bisa tidak berlangsung dengan online ya, tapi dengan tatap muka seperti 2 tahun lalu ya. Jadi udah 2 tahun ini kita virtual terus. Jadi semoga di 2022 udah vaksin semua, udah bisa masuk di kelas ya, tidak virtual terus seperti itu ya. Udah 2 tahun, Ibu juga udah bingung gitu kadang mau masuk kelas pun nanti mungkin udah gampang ya. Karena udah 2 tahun lebih nggak ada masuk kelas virtual terus. Oke, terima kasih, sehat selalu ya, semoga sukses kalian ke depannya dan bisa nanti jumpa lagi di mata kuliah Ibu selanjutnya ya. Oke, Ibu akhiri. Amin. Ibu, ya terima kasih. Assalamualaikum Makasih ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yo.